Di belakang layar, Duanmu Dongfeng sangat gugup hingga berkeringat untuk Qin Yichen. Tetapi agar tidak terpengaruh oleh pancaran darah, mereka harus berbalik. Tetapi mereka semua mendengarkan dengan hati-hati, karena takut kehilangan sedikit suara di belakang mereka. Qin Yichen memiliki kompas di tangannya. Dengan dorongan kekuatan rohnya yang terburu-buru, dan kemudian menggunakan kekuatan roh yang ditinggalkan oleh Kaisar di kompas dan banyak pusat kekuatan alkimia Dao, dia benar-benar merobek jalan di depan pancaran darah yang mengerikan. Jalan itu, yang mengarah ke lautan darah, tampak sedikit tidak disengaja, jadi itu ditetapkan untuk kutukan abadi. Tapi langkah Qin Yichen masih sangat ditentukan. Hanya saja Qin Yichen melangkah menuju manik-manik darah selangkah demi selangkah, tetapi dia tidak menyadari bahwa jauh di dalam lautan darah, siluet kerangka dari cahaya pompa berbisa asli memperhatikan pemandangan ini, tetapi ternyata licik, seperti terbengkalai untuk waktu yang lama. Pemburu akhirnya menunggu sampai mangsa datang ke pintu. Pada saat yang sama, Qin Yichen tidak bergerak cepat karena dia tidak hanya harus menjaga dirinya tetap aman, tetapi juga menghalangi pancaran darah di depan Duanmu Dongfeng. Saat dia berbaris, telinganya terdengar seperti raungan 10.000 roh jahat, tetapi suara ini dengan cepat menghilang di depan kekuatan roh Qin Yichen yang kuat. Namun, saat Qin Yichen berbaris ke kedalaman, dia melihat lautan darah yang mengerikan, memicu rantai merah yang tak terhitung jumlahnya. Rantai itu, jika bisa merobek jiwa semua makhluk hidup di dunia, melahapnya. Bang! Setelah mendengar suara yang datang dari belakang, Duanmu Dongfeng bergidik dan menjadi lebih mengkhawatirkan Qin Yichen. Namun, sebelum rantai berwarna darah ini berada di dekat Qin Yichen, mereka melihat kompas, menopang penghalang yang samar-samar terlihat, dan menghancurkannya. Rantai merah yang mengalir deras tidak ada habisnya, tetapi Qin Yichen tidak lagi hanya bertahan, tetapi memilih untuk mengambil inisiatif. Saat tubuhnya bergerak maju, ada jalur cahaya kemasan yang memadatkan pedang di sekelilingnya, memancarkan makna yang tajam, dan meledak ke dasar jurang. Ujung pedang yang diringkas oleh Spirit Power sangat bermanfaat. Bahkan Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas tidak mau menghadapinya dengan mudah. Dapat dibayangkan bahwa dengan pedang terhunus, rantai berwarna darah di jalan di depan Qin Yichen seperti satu tentakel terputus secara umum. Pada saat yang sama, mungkin itu adalah langkah Qin Yichen yang menyinggung lautan darah yang mengerikan. Dan saya melihat darah bersinar di jurang, bahkan lebih berdarah. Alis Qin Yichen sedikit membeku. Dia menemukan ada lebih banyak rantai merah, dan dia ingin menyelamatkannya, untuk berurusan dengan sekte yang sama di belakangnya. Melihat ini, Qin Yichen dengan dingin mendengus di dalam hatinya, kakinya sedikit berhenti, telapak tangannya ada di kompas, dan tautannya dicetak. Hai, jalan kutukan emas yang berapi-api, terkondensasi di depan Qin Yichen, dengan perputaran kompas, di bawah restu dari kekuatan Divine Immortal yang halus dari Kaisar Kekaisaran, kutukan itu menjadi penghalang yang tidak bisa dihancurkan. Namun, penghalang itu bukan hanya pertahanan, tapi juga bisa bergerak maju. Penghalang itu seperti kereta perang tanpa benteng yang tidak bisa ditaklukkan. Dengan Qin Yichen selangkah demi selangkah, mantra yang tak terhitung jumlahnya di penghalang telah menghancurkan rantai merah. Ekspresi serius Qin Yichen, dalam momen singkat ini, kekuatan spirit power-nya tidak diragukan lagi. Saya tidak tahu berapa banyak jiwa pembangkit tenaga listrik yang telah dijarah, tetapi dia dapat menginjakan kaki sendiri. Akhirnya, dengan majunya penghalang, zona aman untuk Duanmu Dongfeng tidak lagi terpengaruh oleh pancaran darah. Dan Qin Yichen juga merupakan sumber dari semua ini. Tapi, semakin dekat, semakin berat lautan darah, semakin ganas racunnya. Alis Qin Yichen menegang, sementara raungan roh jahat di telinganya ditekan, kompas tangannya juga merupakan mahakarya. Pada titik ini, Qin Yichen bahkan dapat merasakan bahwa di dalam darah, ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menunggu dirinya sendiri, ingin menelan dirinya sendiri, 10.000 segmen rusak. Di antara mereka, ada murid dari Sekte Abadi. Saya tidak tahu apakah mereka telah disembelih sampai darah, pembantaian mereka sengit, atau kebencian hidup mereka, yang membuat mereka tak terlupakan. Melihat siluet Qin Yichen mendekat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meletus. Raungan aneh seperti binatang buas. Namun, dalam menghadapi ancaman yang tak terhitung jumlahnya dari roh jahat, wajah Qin Yichen tidak panik, bahkan mengangkat cemoohan. Bahkan kepalamu Yue Wuhua dikalahkan olehku, dan seterusnya. Ada seutas jiwa sisa, dan berani menyerangnya di depanku. Namun demikian, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika mereka hanya sinar jiwa, bisa tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen harus berhati-hati. Bahkan Qin Yichen mengatakan salah jika tidak gugup. Anda harus tahu bahwa jika lautan darah ini meletus, Anda akan menjadi yang pertama menderita. Namun demikian, Qin Yichen masih perlahan mencapai dasar jurang, dan butiran darah melayang di udara, hanya beberapa meter darinya. Samar-samar, Qin Yichen menemukan bahwa tidak hanya ada satu manik darah di dasar jurang, masih ada banyak, dan bahkan mayat yang sangat besar pun terasa. Qin Yichen samar-samar tersentuh oleh mayat yang tidak tahu apakah kekuatannya terlalu menyendiri.
Namun, darahnya sudah dekat. Qin Yichen tidak peduli dengan avatar, tetapi memadatkan kekuatan roh untuk memblokir pancaran darah, dan siap untuk mencoba menyerahkan darah. Benar saja, ada lautan darah meluap surga yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa kebencian roh jahat. Tidak mungkin pandai dan hanya bisa dipaksa untuk menurunkannya. Setelah bergumam, Qin Yichen sedikit ragu. Tahukah Anda, apa yang dia hadapi seperti darah dunia? Satu-satunya hal yang baik adalah tetesan darah ini terlihat seperti objek yang tidak memiliki master dan tidak dapat memainkan kengerian di masa kejayaannya. Tapi raw begitu, Qin Yichen tidak berani menganggapnya enteng. Tahukah Anda, tetesan darah ini mungkin adalah harta karun tertinggi Dewa Emas sebelum kematiannya. Dan kekuatan Golden Immortal itu, perkiraan Qin Yichen, saya khawatir itu harus di atas Duan Mulongdo. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Yichen menarik pikirannya. Darah ada di depannya, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti darah yang dipantulkan. Apalagi dasar jurang itu seperti pintu masuk neraka, dan tetesan darah ini adalah dewa pembunuh yang menelan segala sesuatu yang berani menerobosnya. Pada saat ini, Qin Yichen bahkan dapat mendengar lautan darah berjatuhan dari manik-manik darah dan deru roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan setelah itu, setelah keseimbangan, Qin Yichen akhirnya mengangkat telapak tangannya. Di telapak tangan Anda, tidak ada tandingan emas yang menyala-nyala. Sepertinya menekan cahaya darah yang mengerikan ini. Itu adalah martabat spiritual Qin Yichen. Dengan munculnya spirit power, akhirnya ada sinar emas di darah merah di depanku. Sinar Jin Yao ini tampaknya sangat kecil di depan lautan darah, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya dapat menembus cahaya darah dan bersinar dari manik-manik darah. Pada saat tembakan Qin Yichen, jurang bergetar, seperti pemandangan mengerikan sebelum letusan gunung berapi, dan manik-manik darah di depannya adalah pancaran darah. Di hadapan pancaran darah ini, sepertinya semuanya akan ditelan dan terobsesi dengan keberadaan pembantaian.